Malam itu, sekitar jam setengah 10 malam, seorang driver bernama Raka baru saja selesai mengantar penumpang di daerah Kuningan. Ia berniat mau pulang. Tapi sebelum ia mematikan aplikasi, sebuah order masuk. Pick up point, Menara Saida. Lantai 3, Raka ragu. Semua driver tahu, Menara Saida sudah lama terbengkalai. Katanya, sudah bertahun-tahun tak ada aktivitas. Tapi di aplikasinya, jelas tertulis ada penumpang yang order dari sana. Setelah menimbang, ia pikir, mungkin saja ada pekerja yang masih sering ke sana. Atau mungkin cuma alamat nyasar. Dengan sedikit nekat, ia tekan tombol terima order. Sesampainya di depan Menara Saida, suasana sudah lengang. Bangunan tua itu menjulang gelap. Hanya diterangi beberapa lampu jalan yang remang. Raka menelpon customer. Suara wanita terdengar dari seberang. "Mas, saya di lantai ketiga. Tolong tunggu di parkiran basement. Saya turun sekarang." Beberapa menit kemudian, seorang wanita muncul. Tinggi, berbaju merah gelap, wajahnya pucat dengan rambut panjang yang menutupi sebagian mukanya. Ia masuk ke mobil tanpa banyak bicara. "Ke daerah Cibubur, Mas," katanya singkat. Raka mengangguk, lalu mulai menyalakan mesin. Tapi ada satu hal aneh. Wanita itu meminta supaya lampu mobil dimatikan. "Kalau bisa, jangan nyalakan lampu ya, Mas. Saya nggak suka silau." Raka agak bingung, tapi ia turuti saja. Di perjalanan suasana makin aneh. Wanita itu tidak membuka ponselnya sama sekali. Sesekali ia hanya menatap kosong keluar jendela. GPS menunjukkan jalan utama, tapi ia justru menyuruh Raka masuk ke gang-gang kecil yang gelap. "Mas, lewat sini aja. Lebih cepat." Raka menuruti, walau merasa rute itu aneh. Lalu, ia mulai mendengar suara-suara dari kursi belakang. Seperti ada orang lain yang ikut bernafas di kabin mobil. Padahal cuma ada mereka berdua. Raka coba lihat spion tengah. Dan di sana, ia melihat bayangan putih duduk di jok belakang. Tapi ketika ia menoleh langsung, tidak ada siapa-siapa. Wanita itu hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Jangan hiraukan dia, Mas. Dia memang suka ikut kalau saya bepergian." Perjalanan makin mencekam. Di radio mobil, tiba-tiba terdengar suara lagu lama, lagu yang bahkan sudah tidak ada di stasiun radio modern. Suaranya serak, seperti dari piringan hitam tua. Lampu jalan satu persatu padam ketika mereka lewati. Jalanan makin sunyi. Raka mulai panik. Tiba-tiba, rem mobil serasa blong. Ban seperti melayang di atas aspal. Ia injak gas, tapi mobil malah melambat. Di kakak spion, bayangan putih tadi semakin jelas. Rambut panjang, wajah pucat, dan mata hitam pekat menatap lurus ke arahnya. Wanita berbaju merah itu kemudian berbisik, "Mas, jangan berhenti. Kalau berhenti, dia masuk ke tubuh Mas." Raka hampir kehilangan akal. Tangannya gemetar. Peluh dingin membasahi lehernya. Akhirnya, mereka sampai di jalan berbatu yang sepi. Di ujungnya ada sebuah rumah tua. Catnya mengelupas. Jendelanya pecah. Atapnya berkarat. Wanita itu tersenyum. "Sudah sampai, Mas. Terima kasih sudah mengantar." Ia keluar dari mobil. Saat itu, Raka melihat dengan jelas. Kakinya tidak menjejak tanah. Wanita itu melayang beberapa senti di atas jalan. Sebelum masuk rumah tua itu, ia menoleh ke arah Raka. Matanya berubah gelap pekat. Senyumnya melebar tak wajar. "Order ini bukan untuk pulang. Order ini untuk menjemput." Pintu rumah tua itu terbuka sendiri. Dari dalam, terdengar suara-suara bisikan. Seperti banyak orang memanggil namanya. Raka ketakutan. Segera tancap gas, meninggalkan tempat itu. Namun, ketika ia menoleh ke spion, ia masih melihat sosok wanita berbaju merah itu duduk di kursi belakang mobilnya. Esok harinya, ia lapor ke aplikasi bahwa order semalam aneh. Tapi sistem menunjukkan tidak ada riwayat order dari akun tersebut. Lebih menyeramkannya lagi, di jok belakang mobil Raka ada goresan panjang dan noda lumpur berbentuk tangan. Sejak malam itu, Raka bersumpah tidak akan pernah lagi mengambil order
dari Menara Saida. Namun, beberapa kali, notifikasi di ponselnya masih muncul. Penumpang menunggu. Pickup point, Menara Saida. Lantai 3. Jadi, itulah kisah orderan terakhir di Menara Saida. Apakah ini sekadar cerita fiksi? Atau memang ada penumpang yang masih menunggu dijemput meski sudah lama meninggal? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Akhirnya saya He, di beserta jajaran manusia yang bertugas undur diri. Salam gentayangan.